Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, sebangsa dan setanah air, juga yang satu iman. Sampai hari ini, virus corona masih menjadi trending topik. Total kasus Tapi pada di sisi hari ini lain, adalah banyak saudara-saudara kita 309 yang menjerit, termasuk kita loh. Dari jumlah itu keseluruhan, maka Siapa yang harus disalahkan? Virus corona? Ya nggak mungkin. Kata Pak Ustadz, hadirnya virus corona ke bumi, termasuk ke tanah air, itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapa yang harus disalahkan? Ya kita salahkan diri kita sendiri aja. Ya, saya dengar kemarin Malaysia sudah lockdown. Tapi pemerintah kita sudah belum melakukan lockdown. Ya, kalau Pak Jokowi ini kan terlalu banyak mengaca diri. Dia tahu kemampuan kita kan. Nah, kalau kita melakukan lockdown, gak usah sampai seminggu, 3 hari modiar semua. Loh kok bisa? Lah, apa kita sudah punya cadangan pangan yang cukup? Apa kita sudah punya cadangan energi? Atau cadangan yang lain-lain yang mendukung kebijakan lockdown? Kalau Malaysia, Singapura, atau Italia, Korea Selatan, mereka sudah cukup cadangannya. Nah kalau kita, ya boro-boro mau menyalahkan Jokowi. Ya, kita tidak perlu menyalahkan orang yang tidak tepat. Nah, tapi kenapa ya? Kok bisa begini ya? Ya, itulah. Kita harus berkaca diri. Kita itu sudah terlanjur hidup dalam serba kemanjaan, serba yang sifatnya duniawi, serba konsumerisme, ya kan? Nah, contohnya kita ini, ada HP baru dirilis, kita langsung ganti, biarpun kita kredit, dibela-belain tuh kredit, ada motor baru, tipe baru, langsung motor yang lama kita buang, kita kredit. Nah, itu kan sifatnya konsumerisme. Nah, andaikan kita tidak terlalu nafsu dalam urusan seperti itu, kita punya duit, kita punya tabungan. Lah, mungkin itu ya Indonesia banget gitu. Kalau nggak ngutang ya nggak punya katanya. Nah, lalu mau nyalakan Jokowi yang juga udah banyak hutang. Ya nggak perlu nyalakan Jokowi meskipun sampai hari ini utang kita itu masih menggunung. Ya, ada yang bilang 6.000 triliun, ada yang bilang sudah mencapai 10.000 triliun. Cadangan devisa kita, jangan ditanya, menipis. Harga dolar, nilai tukar dolar maksudnya, itu udah 15.000 lebih. Pertumbuhan ekonomi 2%. Income per kapita kita jeblok, rendah sekali. Jadi kalau kita maksa untuk melakukan lockdown, ya benar. Saya tahu nih, bukan mendahului yang kuasa ya. Andaikan Jokowi melakukan lockdown, saya tahu apa yang dipikirkannya. Pasti rakyatnya bakal modiar semuanya. Iya enggak? Kalau kata Hakim, iya apa iya? Begitu kira-kira seperti itu. Nah, lalu apa dong yang harus kita lakukan? Sebetulnya sih sudah ada yang secara parsial itu dilakukan. Contohnya yang dilakukan oleh Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan. Nah, ada yang menganggap bahwa DKI itu sudah melakukan
semi lockdown. Nah, kalau lockdown total secara nasional belum memang. Tapi apakah efektif? Ya, jadi aku ketawa. Ya, bukan nggak ada gunanya. Tapi ketika Gubernur Anies melakukan lockdown, maksudnya untuk mengisolasi diri di rumah selama 2 minggu, loh kok malah plesiran, piknik, puncak, padat, Pantai Carita, padat. Terus yang lebih sedih lagi, TKA dari Cina itu tidak kunjung di stop. Apa gunanya lockdown yang dilakukan oleh Gubernur Anies dan para kepala daerah yang lainnya kalau memang pintu-pintu masuk ke dalam negeri tidak ditutup, malah dibiarkan. Loh, mau nyalakan Jokowi? Nggak bisa, karena ada yang lebih galak dari Jokowi. Lah, nyatanya begitu kok. Nah, sekarang bagaimana? Nah, nih saran nih, cuman saran dari wong cilik. Gubernur Anies sudah melakukan lockdown, itu oke, tepat. Sayangnya para warga Indonesia ini, khas Indonesia, kurang piknik. Nggak tahu prosedural. Nah, kita lakukan masing-masing individu, melakukan lockdown secara keluarga aja, kita tutup diri di rumah, ya. Ini serius nih. Yang buruh gak usah masuk sampai 2 minggu, ngunci diri di rumah. ASN mengunci diri di rumah selama 2 minggu. Pegawai negeri mengunci, pegawai BUMN mengunci. Karyawan swasta juga ikut, karyawan pabrik juga ikut selama 2 minggu. Nah, itu baru efektif karena dari lockdown yang kita lakukan itu tadi, nggak tahu lah namanya apa, yang penting usulan saya seperti itu insya Allah bisa memutus mata rantai persebaran virus corona alias COVID-19. Nah, tapi ingat, kalau semua tadi dilakukan, dijamin, ya kan, coronanya terputus, tapi ekonominya kita juga putus. Dan bukan tidak mungkin negeri ini chaos. Nah, kalau sudah chaos, Jokowi pasti lengser ke Prabowo. Nah, itu yang bakal ditakutkan. Nah, makanya sampai kapan ini? Walau alam bisawab. Ini hanya cerita dari rakyat kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.